Awal berhutang itu lupa ya, tapi mungkin kecil banget lah, sekitar 100 juta mungkin ya, 50-100 juta awal-awal dulu. Sampai berapa sih? Kalau dihitung unit kendaraan mungkin bisa sampai hampir 2 miliar ya. Saya lunas hutang tuh tahun 2020 bulan Maret. Setelah ikut emang. Kami ikut MMC itu MTR dulu ya, di tahun 2019. Nah itu kita tahu MTR itu dari YouTube. Pertama kali kita ikut MTR itu pada saat BEMIM, Becoming Master and Selling. Dulu kita sedang mencari-cari gimana caranya nih menaikkan omset. Ternyata kita buka nyasar ketemu MTR gitu. Nah disitulah kita justru selain mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana menaikkan omset, bagaimana menaikkan level berpikir kita sebagai marketing, gitu, cara memasarkan produk, ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang fundamental ya, yang kita tidak tahu sebelumnya gitu. Sehingga disitulah kita bisa menyadari ternyata memang ada yang salah dengan cara kita berbisnis dari nggak sengaja tadi ya. Kemudian kita berlanjut setelah BM itu akhirnya kita tertarik karena ketemu banyak teman cerita gitu, ketemu pengusaha yang luar biasa ya. Yang miliaran, yang besar-besar, yang kita tidak pernah kenal sebelumnya dari berbagai daerah waktu itu, dari seluruh Indonesia ya kalau nggak salah. Kemudian akhirnya di situ banyak ngobrol, kok saya jadi kayaknya banyak belajar dari mereka. Ya. Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya saya mengikuti, waktu itu masih SMHTR di Solo, di hotel apa Ibu? Hotel Alila Solo. Hotel Alila Solo. Itu juga diajak sama orang-orang Solo. Akhirnya terus berlanjut ikut PBTR, kemudian ikut SPI, kemudian lanjut kita ke BEMIM lagi ya, ikut 2 kali. Sempat riset soalnya Saya ikut BEMIM ulang. 2 kali, Betul. Penasaran. Kemudian berlanjut sampai MBUBB, UBL, dan sekarang kita ikut MHBAB. Dulu awal bergabung berarti bukan karena ada masalah utang ya, karena pengen naikin omset bisnis berarti ya? Betul. Bangun bisnis. Mengembangkan bisnis waktu itu pertama kali. Yang tertarik. awal nge-scroll itu siapa? Saya yang nge-scroll. Saya scroll ketemu YouTube MTR. Di scrollnya bisnis berarti itu? Scrollnya adalah marketing. Oh. Marketing dan pengen selling gitu kan, dulu ada sering selling gitu kan, bahasa selling. Tapi pada saat itu udah punya utang kan? Secara nggak langsung punya utang karena kita berbisnis dengan perusahaan ya. Nggak ada permasalahan? Sejauh ini waktu itu nggak ada masalah sama sekali, kita nggak tahu itu utang, lancar-lancar saja, setoran juga auto debit juga nggak berasa saja gitu. Pas waktu kenal MTR baru itu ternyata utang itu ada yang salah. Setelah saya belajar masuk beberapa event, ternyata lebih kepada keluarga ya. Betul. Sama bisnis kehidupan lah gitu. Itu yang saya alami. Jadi kalau untuk urusan bisnis memang dari suami ya ayah itu kebetulan saya memang nggak dilibatkan secara langsung pada saat itu, cuma melakukan kayak semacam pembimbingan gitu. Ayo ikut untuk macam-macam event-event di MTR gitu, termasuk kayak tadi SMATR, SPI, terus ada MKBK, CCKU. Kita CCKU juga ada berkali-kali, dan itu nggak akan pernah membosankan karena kita akan selalu mendapat ilmu, insight yang berbeda-beda gitu. Nah, yang utama banget itu untuk saya pribadi sebagai istri, itu banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam diri sendiri juga bahkan, karena ternyata rumah tangga harus banyak cara-cara, tips, pengetahuan, wawasan. Dan itu jangan sampai menyanyiakan waktu karena tidak ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Awal berbisnis itu gimana sih Pak Fajar perjalanannya? Oh iya, dulu saya seorang karyawan juga awalnya, bekerja di sebuah PMA Jepang ya, selama kurang lebih 17 tahun. Hidupnya di luar terus di Jepang. Di Jepang? Iya. Pernah juga saya. Nah,
bekerja di sana di Jepang ya, di 2 perusahaan di sana. Kemudian saya tertarik bisnis, jadi sehingga saya memutuskan fokus bisnis itu 2018, berhenti resign 2018 awal mencoba bisnis. Tapi sebelumnya waktu masih karyawan udah memulai bisnis ya. Nah, awal bisnis itu langsung utang atau gimana Pak? Oh enggak, saya bisnis itu buka pertama kali itu 2012. Itu enggak, sama sekali nggak punya utang. Betul-betul dari tabungan sebagai seorang karyawan gitu. Jadi nggak ada sama sekali utang. Sampai di 2018 malah jadi 2018 jadi ngutang. Tergiur. Iya. Ditawarin atau gimana? Oh enggak, kebetulan ada rekan bisnis yang sangat baik banget yang membimbing saya selama ini tuh, nawarin aja sih, yuk kita kerjasama gitu. Dan itu utangnya benar-benar nggak berasa, karena memang itu hanya unit kendaraan saja. Nah, kita hanya berkewajiban membayar setiap bulan gitu. Bisnisnya apa tuh, boleh di? Bisnis saya adalah rental kendaraan Oke. untuk menyediakan transportasi di perusahaan-perusahaan Jepang Yang ada di Indonesia. yang ada di Cikarang, di Bekasi. Bapak yang itu supply. Iya, Karawang, Purwakarta. ya, customer saya ada di Kerawang, ada di Purwakarta juga. Oke. Ada di Sampai saat ini gimana? sampai saat ini masih ada. Oke. Nah, tadi di 2018 ya. Ya. Itu berarti utang rekanan atau perorangan atau ke bank? Ada utang company, perusahaan ya, ada juga. Saya kan menjadi salah satu direktur di satu perusahaan. Kemudian utang kendaraan tadi kan berdasar nama perusahaan ya, yang perusahaan yang kita bangun dengan sahabat-sahabat saya juga. Nah, disitulah terjadi utang bank tuh. Nah, gitu. Kemudian utang pribadi ada sih, cuman ya mereka baik-baik sama kita. Jadi sahabat saya itu oke, nggak ada masalah sih kalau memang dikembalikan gitu tanpa tanpa hadiah, tanpa bunga, bukan tanpa bunga ya, tanpa bagi hasil gitu kan. Mengembalikannya hanya modalnya saja. Mereka dengan senang hati, oh nggak apa-apa kata dia. Jadi mereka baik-baik, karena memang alasan saya setelah saya tahu itu hijrah, jadi mereka is oke aja gitu. Nggak ada menunda, nggak ada halangan lah intinya gitu. Atau perorangan? Gitu. Nah, awal berutang itu nominalnya dari berapa Pak? Awal berhutang itu lupa ya, tapi mungkin kecil banget lah, sekitar 100 juta mungkin ya, 50-100 juta awal-awal dulu. Sampai berapa tuh? Kalau dihitung unit kendaraan mungkin bisa sampai hampir 2 miliar ya. Dua. Hampir 2 miliar. Kalau hitung kendaraan, tapi itu kan utang perusahaan. Jadi bukan utang saya pribadi, Iya, buat bisnis. buat bisnis ya, utang bisnis. Di 2M itu cicilannya gimana tuh? Lancar atau? Lancar sekali, kita belum pernah ada masalah dengan cicilan. Karena itu otomatis ya, otomatis ketika ada, kalau project itu ada project, ketika ada project otomatis butuh modal. Nah, modal itulah yang kita ambil untuk melakukan project. Pada saat project sudah selesai, otomatis kan lunas. Betul. Nah, pada saat itu kebetulan project sudah selesai, jadi kita bisa lunaskan, ikhlasin. Jadi bagi hasil saya untuk menutup hutang tadi. Alhamdulillah teman-teman dengan senang hati menerima itu, jadi kami nggak ada masalah. Berarti nggak ada masalah ya Iya. tentang utang tuh. Iya. Sampai 2018 sampai kapan tuh lunas utang? Saya lunas hutang tuh tahun 2020 bulan Maret. Setelah ikut MMC. Setelah ikut MMC. Tersadarkan baru di MMC. Ya, sadar ternyata utang itu ternyata nggak semuanya betul gitu. Oke. Kalau yang ada tanda kutip ribanya atau bunganya kan nggak boleh. Nah, disitulah kita memahami. Kan saat ini biasanya investasi itu pasti kan bagi hasilnya keliru kan, nggak semuanya benar gitu maksudnya ya. Jadi akhirnya setelah kita tahu, kita jelaskan sama teman-teman, ini loh kalau di dalam Muslim tuh ternyata investasi ini harus bagi untung, bagi rugi juga. Nah, itulah yang terjadi. Ternyata ada kesalahpahaman sebelumnya. Akhirnya saya jelaskan seperti itu pun, ya nggak apa-apa, pulangin aja modal saya, clear gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya itu sangat menerima dengan baik pemahaman itu. Gitu. Ibu gimana nih mendampingi Bapak nih pada saat Bapaknya berutang gitu? Sejauh ini sih support support yang masih, yang pertama support, doa, terus support. Ya yang penting kalau kata suami yang penting maksimalkan tugas sebagai pendamping aja, tugas sebagai istri di rumah, karena dari awal nikah sampai sekarang ya udah mau 6 tahun
masih menunggu momongan ceritanya gitu. Jadi justru makin senang ketika masuk ke MTR nih, seperti itu yang tadi aku cerita, ketika nikah ketemu MMC MTR, berharapnya kan positif, langsung dapat momongan gitu ya. Alhamdulillah masih tetap suruh menunggu, suruh sabar, tapi dikasih wadah, dikasih tempat untuk belajar. Betul, nggak sekedar cuma jadi istri atau jadi pengusaha atau jadi ibu, ya sebagai hamba Allah yang selalu taat, tunduk patuh ke Allah, itu kan butuh proses, butuh ilmu, butuh belajar, apalagi buat aplikasiin ilmunya itu lagi. Dan alhamdulillah malah sekarang nambah, dibikinin usaha, lagi belajar bikin bisnis kuliner. Betul, memang sih belum yang skala besar, tapi dengan banyaknya ilmu belajar di MMC ini, insya Allah pengen betul melejitkan bisnis. Betul, karena kayak istri Rasulullah SAW kan, Bunda Siti Khadijah, beliau juga sebagai istri, juga sebagai ibu, tapi juga sebagai pebisnis muslim wanita yang bisa menjadi contoh untuk semua wanita di dunia ya, terutama itu gitu. Minta doanya aja gitu. Ini masih proses dan masih harus belajar terus sih gitu ya. Nah, dari 2020 nih ya, Syariawat mengajarkan banyak ilmu ya berarti ya. Perubahannya itu gimana Pak Fajar setelah Syariawat ini memberi ilmu yang begitu baik? Kalau bisnis otomatis ya kita yang hal-hal yang kurang baik ya, atau tidak sesuai dengan syar'i yang kita pelajari, sedikit demi sedikit kita upgrade lah, kita hilangkan gitu ya, dengan ilmu-ilmu baru kita sampaikan kepada customer, kepada calon pelanggan gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini mereka memahami sih, sehingga kita bisa milih-milih customer yang memang bisa dicocokkan dengan kita gitu. Betul, sesuai syariat Islam juga, itu yang utama sih. Oke. Nah, dari awal berarti utang ini nggak ada problem ya? Saya alhamdulillah belum pernah ada problem dengan tabiat berhutang yang teman-teman alami itu, kita nggak pernah. Waktu itu kita diselesaikan dengan cara yang baik lah, ngobrol sama teman-teman. Aku namain aja, karena kondisi ini sama-sama ridho gitu. Mau yang sampai di titik gimana, insya Allah selama pegangannya untuk kebaikan keluarga, kebaikan di jalannya Allah, kita jalan terus bareng-bareng gitu, saling support, saling mendampingi. Dan tadi yang aku cerita buka usaha kuliner, alhamdulillah benar-benar nol, tidak ada modal dari utang sedikit pun, dan itu benar-benar cash. Itu luar biasa banget sih, alhamdulillah. Nah, boleh dong disampaikan nih buat teman-teman yang mungkin baru mau berutang atau masih nyaman nih dengan utang ini, boleh disampaikan pesan-pesannya. Kalau punya utang sebaiknya segera selesaikan dengan cara-cara yang baik, karena pasti ada tekanan, gangguan gitu. Betul. Ada banyak pemikiran ya yang harus dikuatkan di sana, yang terutama yang masih punya utang riba segera tinggalkan gitu sih. Insya Allah yang saya alami pribadi, bisa kok bisnis nggak pakai utang. Setelah belajar di MMC, saya praktekkan tanpa utang. Alhamdulillah sejauh ini, alhamdulillah baik-baik saja ya. Gitu. Selama memang tujuannya tuh untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namanya manusia pasti tetap ada ego, ada naluri yang negatif gitu lah. Apalagi suami istri kan pasti ada mungkin nanti cekcok apalah, kurang sepaham segala macam. Nah itu harus ditinggalin supaya mencapai untuk itu keridhaan Allah itu lagi, termasuk dalam hal utang. Karena utang tuh benar-benar cuma hal kecil yang ketika masuk ke MTR, ke MMC tuh ternyata ini tuh hal yang kecilnya banget, ada benar-benar hadiah yang luar biasa besar gitu, termasuk untuk aku pribadi meskipun belum memiliki momongan untuk saat ini ya. Itu banyak susah ngomongnya ya, kayak nilai-nilai positif, ilmu-ilmu yang luar biasa yang benar-benar ternyata butuh, sebagai manusia tuh benar-benar butuh itu selama sampai kapanpun, sampai bahkan di akhir hayatnya kita gitu. Jadi benar-benar menyiapkan kehidupan lebih baik. Betul, kehidupan yang baik, menyiapkan generasi terbaik, menyiapkan legacy ketika kita udah nggak ada nanti, kita mau dikenal seperti apa, mau milih dikenal pebisnis atau hamba Allah yang seperti apa, itu kan kita bisa usahakan secara maksimal gitu. Nah,
event syariat ini udah banyak ya. Itu yang paling berkesan apa sih? Boleh salah satu atau mungkin berkesan? Bapak dulu atau saya dulu? Kalau yang sekarang otomatis MHBAB yang sekarang nih. Iya. Kalau bagi saya event-event yang kesannya fundamental itu yang punya membuat kita kuat tuh ada, menurut saya nih ada SPI di situ. Selain TBE, SPI, kemudian MBUBB yang saya rasakan. Terus ini sekarang. Dan yang sekarang nih yang barusan kita ikuti itu MHBAB. Ini kalau buat kita ya kehidupan sama bisnis kita sama keluarga lengkap lah. Gitu. Boleh di-spill dong materinya seperti apa sih? MHBAB ini luar biasa ya. Saya baru melihat yang namanya growth formula itu, gitu ya. Rumus pertumbuhan. Rumus pertumbuhan itu yang keren di sini. Yang selama ini yang buku saya baca juga saya lihat di beberapa konten-konten gitu ya, broadcast itu, inilah yang paling keren. Saya langsung dipraktekkan. Jadi ketika rumusnya dapat, rumus formulanya dapat, langsung kemarin malam itu langsung praktek kan, kita buktikan tuh seberapa besar kekuatan kita mengalahkan yang namanya resistensi tadi. Betul. Nah itu keren banget buat saya pribadi, itu pengalaman pertama tidak akan terlupakan. Yang resistensi ya, kita praktek berdua bersama tim itu, aduh itu mengalahkan diri sendiri itu luar biasa, yang tidak bisa diceritakan lebih banyak. Namanya pengusaha ya, pasti ada resistennya gitu ya, cocok berarti. Iya, betul. Pengusaha itu resistennya tinggi sekali. Apalagi untuk mencoba mengalahkan itu. Apalagi kalau masih punya utang. Ya, kita belajar di posisi nol, membuktikan bahwasanya dari posisi minus mungkin ya, kemarin resisten itu kan kita dari posisi minus itu, dari posisi minus saja kita bisa. Ternyata kita punya potensi untuk bangkit gitu. Tetap untuk memperbaiki itu bisa ternyata. Apalagi kita tidak di posisi minus atau bahkan plus, itu pasti bisa banget. Gitu. Kadang orang belum sadar kan Pak? Ya, orang tidak menyadari itu, ketakutan atau ragu-ragu itu kayaknya memang harus dikalahin gitu kan. Dan harus mengalahkan hal-hal yang tidak nyaman. Itu luar biasa. Kalau mau growth berarti harus mengalahkan hal-hal yang tidak nyaman tadi. Gitu. Dari Ibu boleh? Kalau saya tuh ini lebih ke akibat tidak berpuas diri untuk belajar, itu nemunya di titik sekarang. Karena kalau dibilang di kondisi nyaman, aku di kondisi nyaman, alhamdulillah suami benar-benar memuliakan saya menjadi istri gitu. Pokoknya benar-benar memuliakan. Jadi kayak istrinya dibimbing gitu, nih mau belajar, daripada misal ikut event satu-satu tuh kan bakal ribet untuk menjelaskan lagi karena takutnya penyampaiannya kurang maksimal atau penerimaannya sedang dalam kondisi yang tidak maksimal kitanya gitu. Jadi alhamdulillahnya beliau selalu ngajakin istrinya, pasti selalu ngajakin istrinya. Karena apa? Kalau berangkat sendiri aja nanti nyampe rumah ininya tuh itu nggak akan maksimal. Makanya mending ikut langsung dua-duanya. Akhirnya bisa menangkap gitu, sejauh ini event-event acara segala macam tuh, ya Allah, terima kasih banyak ke suami karena selalu ngajak istrinya untuk berkembang. Maksudnya insya Allah pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai jannahnya Allah. Dan itu kan memang butuh effort, butuh usaha, butuh ilmu yang mana harus kita kejar gitu. Jadi kalau untuk masalah harga, masalah HTM segala macam itu tadi yang kayak coach bilang itu benar-benar baru sadar harusnya manusia di dunia tuh, apalagi umat muslim itu harusnya mikirin kita harus membeli waktu daripada kita buang waktu untuk mencari uang, bener ya? Karena waktu tuh mau sebanyak apapun kita punya materi, punya uang, tidak akan bisa untuk ganti, tidak akan bisa untuk nukernya lagi gitu. Makanya tuh apalagi MHBHP dari kemarin saya ngelihat suami di banyak ya, ada jalan-jalan, terus ada gendong, tuh makin merasa ya Allah, alhamdulillah meskipun saya belum memiliki keturunan gitu, tapi Allah memberikan saya
suami terbaik yang insya Allah membawa saya ke jalannya Allah sampai akhir hayat nanti. Paling Amin. itu terus yang penting jangan pernah cepat berpuas diri, tetap harus belajar. Nunggu ada event-event lagi, event apa di MMC, di MTR itu harus selalu ikut. Meskipun mungkin udah lunas utang, meskipun bisnisnya mungkin permasalahannya mungkin baru kecil gitu ya, tapi karena yang coach bilang dunia tuh selalu melakukan perubahan dan selalu cepat perubahannya gitu. Makanya kita harus siap dan kita harus mengupayakan untuk bisa menghadapi itu semua. Caranya gimana ya belajar. Jangan pernah males, jangan pernah takut, jangan pernah hitung-hitungan lah buat belajar, buat investasi leher ke atas tuh luar biasa. Insya Allah hisapnya uang kita tuh Allah lebih paham, lebih tahu hisapnya kita mengeluarkan materi itu kemana gitu. Buat teman-teman, sahabat-sahabat pengusaha yang belum coba MMC, saya pikir harus coba. Harus cari tahu tentang MMC karena Betul. di situ saya mendapatkan banyak sekali hal tentang bisnis, tentang kehidupan, tentang keluarga yang luar biasa, yang tentu tidak banyak orang yang tahu. Betul. Ilmu-ilmu fundamental yang kita tidak bisa dapati di sekolah gitu ya, di pembelajaran kehidupan yang di luar sana, kita bisa dapati di sini. Dan insya Allah dengan mengikuti MMC bisa dibandingkan dengan orang yang tidak ikut. Belum. Insya Allah contoh-contoh sahabat-sahabat yang sudah ikut MMC itu kehidupannya insya Allah lebih baik. Yang udah MMC tapi Yang sudah MMC tapi belum mengikuti event-event MMC atau ikut, terutama yang MHBAB harus ikut. Karena insya Allah masalah kehidupan 9 langkah ini untuk 19 langkah ya, untuk menjadi 19 kunci. 19 kunci. Betul. 19 kunci supaya bisnisnya barokah, hidupnya berlimpah, kaya raya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah ada semua di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.